Pemeriksaan sudah selesai ya Pak. Sekarang Bapak bisa istirahat. Terima kasih ya, Sus. Iya Pak, sama-sama. Permisi. Ya. Sebenarnya aku sama Mas Al pengen cerita sesuatu sama Papa. Sebenarnya aku pengen ngasih tahu dari dulu, tapi aku rasa belum waktu yang tepat. Makanya aku sama Mas Al membawa Papa ke sini untuk dicek dulu kondisinya. Berarti benar feeling Papa kan? Ada yang kalian mau bicarakan sama Papa. Papa udah menduga itu. Oke. Papa mau dengar, ada apa? Pak, saya minta tolong ya Pak. Setelah mendengar ini, Papa harus tetap kuat. Papa harus tetap sehat ya. Insya Allah. Ada apa sih? Papa jadi penasaran. Ini soal Nindi. Nindi? Ada apa dengan Nindi? Apa ada masalah lagi dengan makamnya? Iya Oma, tadi Om Baik datang, tapi nggak boleh masuk sama Encus. Oh, jadi Om Baik datang, terus nggak boleh masuk sama Encus. Kenapa Mirna? Itu Bu Bos, Pak Nino kan mau ketemu sama Rena, tapi Pak Ninonya belum izin sama Pak Bos atau sama Andin. Jadi saya nggak ngebolehin, takutnya nanti salah Bu, gitu. Tapi aku kan mau main sama Om Baik, Cus. Iya Gemoy, kan nanti kapan-kapan bisa main sama Om Baik. Kalau Om Baiknya udah izin sama Papa atau Mama, gitu. Oke deh. Yang nurut ya sayang ya. Sini, coba. Lagi-lagi Nino datang mendekati Reina. Tanpa dia sadari, dia tidak bisa jauh dari Reina. Sekarang kami masih bisa menolaknya. Apakah nanti saat semua sudah terbongkar, masih bisa? Nino pasti akan semakin ingin dekat dengan anak kandungnya. Lebih baik aku nggak pulang dulu. Aku butuh waktu sendiri untuk bisa berpikir jernih. Mbak. Iya Pak, mau pesan apa? Saya pesan kopi latte aja ya. Baik Pak, ada lagi? Itu aja dulu. Baik, ditunggu ya Pak. Bukan, Pak. Bukan soal makam Nindi. Nah terus soal apa? Aku baru tahu rahasia besar. Kalau
kalau Nindi anak aku, cucu papa. Itu belum meninggal. Bukan, Pak. Bukan soal makam Nindi. Nah, terus soal apa? Aku baru tahu rahasia besar. Kalau Nindi anak aku, cucu papa. Itu belum meninggal. Nindi masih hidup. Kamu jangan bercanda, nak. Mana mungkin ini masih hidup? Kita berkali-kali loh ziarah ke makamnya, memberikan doa yang indah buat Nindi. Aku serius. Aku serius, Pak. Makam yang sering kita datengin itu kosong. Gak ada Nindi di sana. Selama 4 tahun, Elsa bohongin kita. Nindi itu masih hidup. Mbak Andin udah bilang ke papa. Ya Allah, kalau gue minta maaf, apa papa mau maafin gue? Nindi masih hidup. Terus sekarang Nindi mana? Nindi mana? Mana Nindi? Nindi mana? Nindi mana? Nindi mana, nak? Papa mau ketemu Nindi. Nindi ada di panti asuhan. Elsa yang buang Nindi. Astaga. Elsa buang Nindi di panti asuhan. Buat apa Elsa begitu? Kenapa Elsa begitu, nak? Kenapa Elsa tega? Astagfirullahaladzim. Karena Elsa fitnah aku, Pak. Dia bilang ke semua orang termasuk Papa bahwa anak yang ada di dalam kandunganku itu adalah anaknya Roy. Makanya dia bohong Nindi ke panti asuhan
Kau hamil bukan anak aku, Din. Mas, tolong kamu jangan berpikir seperti itu dong, Mas. Mana mungkin aku mengandung anak orang lain? Mas, ini anak kamu. Nino, kamu nggak boleh nuduh sembarangan. Dia nggak mungkin mengkhianati kamu. Kalau gitu kamu jelasin sama aku. Kenapa sampai ada Roy di rumah kita di saat aku kerja di luar kota? Roy itu datang ke rumah karena menyelesaikan masalah, Mas. Dengan bawa buket bunga? Aku nggak cuma ngundang Roy, Mas. Aku juga ngundang Elsa. Supaya aku nggak bisa buktiin. Elsa? Kenapa ada Elsa? Ya karena kita mau nyelesain masalah, Mas. Masalah apa, Andin? Kenapa diam, Din? Nah, ya jawab. Masalah. Andin, apa karena kamu nggak mau mengakui kalau kamu udah selingkuh? Aku sama sekali nggak nyangka, Andin. Kamu setika itu sama aku. Mas, Mas Nino. Tenang dulu ya. Papa ngomong sama Nino sebentar ya. Astagfirullah. Bukan begitu kejadiannya. Papa dengerin aku ya, Pak. Aku benar-benar terpaksa. Papa masih ingat kan situasi waktu itu kayak gimana? Nino nggak mau nerima Nindi. Karena dia tahu kalau anak itu anak Roy. Aku nggak pernah selingkuh ya, Elsa ya. Ya tapi buktinya Nino percaya kok. Dia percaya kalau anak itu anak Roy. Sekarang gini deh, waktu itu Papa stroke, Papa dipecat dari kantornya. Mama sama Papa nggak ada penghasilan. Bahkan kita juga harus pindah dari rumah kita karena kita nggak bisa ngelunasin cicilan rumah yang dulu. Masa gue tega mau ngebebanin Papa? Papa ingat. Makanya kenapa aku bilang kalau anak itu meninggal, Pak. Mbak Anin tiba-tiba telepon, dia bilang Nino suruh ambil bayinya. Ya Nino nggak mau lah, orang itu anak perselingkuhannya Roy sama Mbak Anin kan? Kalau gitu, bawa bayi itu ke sini. Kalau Nino nggak mau ngerawat bayinya Andin, biar kita yang ngerawat. Ya, Ma. Pak, mau ngapain kita ngerawat anak itu? Kok ngapain? Itu bayinya Andin, Ma. Darah dagingku. Aku ini kakeknya. Papa inget sekali, Nak. Papa bilang sama kamu, kalau El Nino Prasetya gak mau merawat anak Andin, kasih ke Papa, Nak. Papa yang ngerawat. Ya gimana caranya, Pak? Gimana? Papa waktu itu lagi sakit, Papa nggak... Sekarang gerakin tangan aja nggak bisa.